الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yoga dan bersama guru saya Mas Abdullah di channel Ngobrol Fikih. Di video kali ini kita akan membahas terkait perihal hal yang dewasa. Karena tadi siang saya mendapatkan pertanyaan yang sangat ambigu, tapi memang sangat perlu dibahas dan pada malam hari ini, pada video kali ini saya akan tanyakan kepada Mas Abdullah. Seperti itu. Sebelum kita lanjutkan ke videonya, mohon dukungannya untuk channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe di bawah ini. Baik, Mas Abdullah. Oke. Udah video ke berapa? Kelima ya, Mas? Sepertinya 5. Ya, kelima. Alhamdulillah. Serak ini, Mas. Memang sedang musimnya. Gini, Mas. Tadi siang itu saya kumpul dengan teman-teman, itu ada pembahasan yang sangat menarik dan begini saya juga kalau di circle saya juga sering ditanya lah tentang hukum-hukum sama teman-teman ya. Ya, sama generasi mudanya. Ya, walaupun sebenarnya nggak pinter tapi ya bisa saya hasil belajar saya dari jenengan saya tularkan ke teman-teman. Iya. Tadi itu sempat ada pembahasan dan ada yang bertanya bagaimana hukumnya ketika ada seorang suami istri berhubungan suami istri, namun sang suami menggunakan atau mengkonsumsi obat kuat. Nah, sensitif banget ini. Masya Allah. Saya juga bingung jawabnya. Dan memang belum saya jawab karena saya sendiri juga belum tahu jawabannya. Nah, ini makanya saya tanyakan kepada jenengan. Bagaimana hukumnya, Mas? Tapi lebih baiknya kita ngopi dulu aja. Ya, oke, siap. Ngopi dulu. Ngopi sambil ngerokok, biar pikiran tenang, nanti jawaban juga akan tambah jernih nanti. Yang di belakang layar itu masih jomblo-jomblo. Ini berbahaya ini nanti. Berbahaya ini nanti. Seharusnya ilmunya belum sampai. Tapi berhubung ada pertanyaan harus kita jawab ya. Tapi ada satu, Mas, itu. Ya. Kayaknya mengkonsumsi juga. Ya itu yang sudah berkeluarga ini mungkin saja. Nggak tahunya pertanyaan dari beliau. Oke, Mas Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pemirsa semuanya, pada kesempatan malam hari ini akan kita bahas terkait dengan permasalahan yang sangat unik sekali. Pertanyaan yang mungkin datang dari temannya Mas Yoga yang mempertanyakan ketika seseorang itu sudah mempunyai istri, kemudian dia melaksanakan berhubungan suami istri, dengan kata lain dia menggunakan obat kuat itu. Kalau obat kuat itu seperti halnya mungkin kalau di televisi itu seperti Irak gitu ya, Mas ya? Ya, kalau merek-merek kurang tahu sih, kalau yang tahu saya seperti urat madu atau apa itu. Oh iya. Berarti bagaimana ketika seseorang kok melaksanakan hubungan suami istri tapi dia menggunakan obat kuat itu ya? Betul. Oke. Sudah saya siapkan jawabannya. Jadi alhamdulillah kita berulang kali berbicara kalau kita itu membahas fikih, kita mengutarakan sebuah argumen, otomatis kita menggunakan referensi hukum kitab. Iya, pastilah. Itu langsung kita bacakan kitabnya. Jadi saya ambilkan dasarnya, Mas Yoga, itu dari kitab I'anatul Thalibin juz 3, tepatnya halaman 274. Jadi dikatakan di sini wayundabu at-taqawi lahu bi adwiyatin mubahatin ma'ari ayatil qawanini at-tayyibati ma'a qasdi sholihin ka'ifatin wa naslin li'annahu wasilatun kamahbubin. Jadi dikatakan di sini seperti ini. Disunahkan menggunakan obat kuat ketika seseorang di situ melaksanakan hubungan suami istri.
Justru sunnah, Mas. Malah sunnah. Bisa praktek ya kalau kamu. Sunnah malahan gitu. Ya, kesunahan itu disebabkan karena apa? Disebutkan di sini wa ma'akos disolihin ka'ifatin wa naslin. Jadi tujuan daripada menggunakan obat kuat untuk menjaga keharmonisan keluarga. Ya. Keharmonisan keluarga itu malah menjadi lebih bagus. Di samping itu juga wa naslin. Dengan kata lain untuk mencari sebuah keturunan yang di situ jauh lebih bagus. Kan seperti itu. Jadi dengan kata lain mungkin saja bisa menjadikan tahan lama. Ya. Menjadikan tahan lama. Dengan tahan lama ada kemungkinan pasangannya seseorang itu mempunyai kepuasan tersendiri. Ya, istrinya ya. Ya, dengan kata lain ketika mempunyai kepuasan tersendiri itu bisa menyebabkan kaifatin. Jadi keluarganya itu bisa menjadi harmonis. Keluarga menjadi harmonis. Jadi menjawab pertanyaan dari teman-teman netizen yang ada di sana. Dengan kata lain, berarti menggunakan obat kuat sebelum melaksanakan berhubungan suami istri menurut rekomendasi dari kitab Mi'anatul Thalibin itu hukumnya adalah sunnah. Dalam arti diperbolehkan. Sunnah. Oke. Gini, Mas. Ya. Tapi kan banyak obat kuat yang memang kalau terlalu sering kan bisa sakit ginjal atau apa itu. Kalau seperti itu bagaimana? Ya jelas gini. Pertimbangan daripada suatu hukum itu ketika tidak menimbulkan efek samping yang sangat memberatkan bagi pemakainya. Jadi efek samping itu perlu kita jaga. Ketika kok madharatnya lebih besar, maka perlu kita tinggalkan. Akan tetapi kok madharatnya di situ tidak besar, maka di situ diperbolehkan. Oh iya, terkait hal tersebut, Mas, masih ada lagi. Tapi ini sudah pertanyaan selanjutnya ya. Berarti bahasan yang lebih lanjut ya? Iya, tapi masih berhubungan ini. Ya. Itu kan saya sering dengar kalau untuk melakukan berhubungan suami istri itu kan sunnahnya di malam Jumat ya. Iya, oke. Di malam Jumat. Tapi kalau untuk anak muda seperti saya dan pengantin baru si Rifandi, kalau cuma malam Jumat satu minggu satu kali apa kuat? Pasti kan pengennya satu minggu 3 kali atau bahkan setiap hari. Nah itu gimana, Mas? Oke. Apa memang ada hari lain yang emang hari baik selain hari Jumat atau selain malam Jumat? Iya, selain malam Jumat itu yang paling baik itu hari apa saja? Atau mungkin ada hari yang dilarang atau mungkin ya kurang baik. Oke. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Jadi untuk berhubungan suami istri, sepengetahuan masyarakat umum Mas juga, itu sepengertiannya itu yang paling baik cuma sebatas malam Jumat saja. Ya kan? Malam Jumat. Tapi seperti jiwa muda jenengan seperti itu ya. Saya kira kalau 1 minggu 1 kali cuma diambil poin malam Jumat, itu saya kira ya apa paling nggak kuat juga. Apalagi yang berada di belakang kamera itu ya, di belakang kamera itu tadi. Nah, oke. Jadi kalau kita memahami bahwa ketika seseorang di situ kok berhubungan suami istri itu memang ada poin-poin tertentu bisa ditafsir setiap hari-harinya. Akan saya bukakan rekomendasi di sini. Saya ambilkan rekomendasi dari kitab yang namanya kitab Fathul Izar. Oke, di sini dikatakan di dalam kitab Fathul Izar akan kita perinci satu persatu ya, biar nanti keterangan juga jelas. Jadi para pemirsa sekalian, ketika ingin mengerti dasar yang lebih detail, maka kita bacakan. Lakin qala ahlul ilmi, dikatakan orang yang ahli di dalam bidangnya meneliti di dalam permasalahan ini. Dia mengatakan mang jama'a zaujatahu fi lailatil jum'ah yasiru alwaladu hafizan fi kitabillahi ta'ala. Ketika seseorang di situ kok berhubungan suami istri, di dalam melaksanakannya itu dilaksanakan pada malam Jumat, insya Allah
anaknya itu tadi akan dijadikan anak yang mudah di dalam menghafalkan Al-Quran. Gitu ya. Jadi kalau Mas Yoga sendiri kok ke depan punya rencana anak istrinya panjenengan mau dijadikan tahfizul Quran, maka di dalam proses pembuatannya maka di situ bisa disengaja dengan melaksanakannya yaitu malam Jumat. Malam Jumat. Sudah dipahami nih? Iya. Pemirsa juga bisa begitu. Ya, kalau panjenengan kok ingin menginginkan anak di pondok pesantren kan kemudian ingin dijadikan sebagai orang yang tahfidzul Quran, maka prosesnya di dalam melaksanakan hubungan suami istri, maka di situ laksanakannya di situ malam Jumat. Oke. Lanjut ya Mas Yuda ya. Oke. Wa man jama'a fi lailati sabti yakunu alwaladu majnunan. Ketika seseorang itu berhubungan suami istri akan tetapi melaksanakannya itu adalah malam Sabtu, ini prediksinya anak nanti bisa menjadikan anak itu tadi majnun. Gila. Majnun itu adalah gila. Ya tidak semuanya seperti itu, tapi mengandung efek samping sampai seperti itu. Maka seyogianya kalau malam Sabtu itu dihindari. Untuk malam Jumat juga sudah berangkat. Malam Sabtu libur dulu. Malam Sabtu libur dulu. Oke? Siap. Kalaupun nggak bisa libur ya jangan sampai jadi. Oke, lanjut ya juga ya. Lanjut. Wa man jama'a fi lailatul ahad yakunu alwaladu sarikon limilki ghairihi au zaliman. Barang siapa melaksanakan berhubungan suami istri akan tetapi melaksanakannya itu di malam Ahad, malam Minggu, maka dikhawatirkan anaknya tadi besok ketika lahir menjadi anak yang sukanya mencuri. Begitu juga anak yang di situ au zaliman atau zalim. Nah, mungkin pembahasan lebih lanjut, zalim itu seperti apa? Zalim itu kalau dalam bahasan kitab dikatakan wada'u syai'i fi ghairi mahalliha. Meletakkan perkara akan tetapi tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Seperti halnya mungkin dia berjanji tapi dia mengingkari. Berkata berbohong. Ya, berkata berbohong itu juga termasuk kategori orang-orang zalim juga. Maka dengan kata lain, malam Minggu pun juga kurang baik Mas Yoga. Malam Minggu buat kencan. Ya tetap harus ditahan dulu. Tetap harus ditahan dulu. Malam Minggu tetap juga kurang baik. Bisa dilanjut? Moga-moga. Menarik banget. Oke. Jangan tinggalkan ya peserta. Lanjut. Wa man jama'a fi lailatul isnin yakunu alwaladu fakiran au miskinan au radiyan li amrillah wa qadaihi. Barang siapa melaksanakan berhubungan suami istri tapi dilaksanakan pada waktu malam Senin, itu prediksi nanti ada dua. Prediksi yang pertama baik, yaitu yakunu alwaladu fakiran au miskinan. Yang pertama prediksinya jelek, yaitu bisa ada kemungkinan anak itu nanti fakir, dalam arti kondisi yang tidak punya. Yang kedua bisa terjadi anaknya itu miskin. Itu prediksi yang pertama. Tapi prediksi yang kedua bagus Mas Alfian. Mas Yoga. Aurodian li amrillah wa qadaihi. Prediksi yang kedua baik, yaitu bisa jadi juga anaknya itu adalah anak yang ridho, dalam arti qanaah, menerima apa yang menjadi keputusan maupun pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qadaihi enake mung nampa pendek menerima hatinya. Jadi malam Senin tadi bisa juga baik, bisa juga jelek. Maka kalau terpaksa kok melaksanakan di malam Senin, maka kita berdoa ajalah. Semoga mendapatkan yang baik itu tadi, menjadikan anak yang qanaah. Anak itu kan sering toh seseorang itu mempunyai anak meminta terus kepada orang tua.
merepotkan terus kepada orang tua, tidak menerima kondisi yang apa adanya, Meminta dengan paksa tanpa mengetahui kondisi Melihat, orang tua, ya, tanpa melihat melihat kondisi kondisi orang orang tua. Nah itu Banyak, tadi, maka banyak. dikatakan di sini sebisa mungkin kalau berhubungan suami istri pada waktu malam Senin kita berdoa aja. Semoga anak kita dijadikan anak yang di situ ridho terhadap apa yang menjadi keputusan, menjadi bagian daripada miliknya Gusti Allah. Lanjut Mas Gaya. Oke. Saya lanjut lagi. Wa man jama'a fi lailatis sulasai. Dan barang siapa kok di situ melaksanakan berhubungan suami istri akan tetapi dilaksanakan pada waktu malam Selasa. Yakunu al-waladu barron lil walidaini. Prediksinya ini bagus. Bagusnya bagaimana? Ketika dia mempunyai keturunan hasil daripada berhubungan suami istri pada malam Selasa, maka anaknya itu akan berbakti kepada kedua orang tua. Malam Selasa bagus ya, Bro. Malam Selasa bagus. Malam Selasa bagus. Itu. Jadi terkadang kan gini Mas Yoga. Anak yang di situ sudah kita didik dari kecil, kemudian setelah besar, di situ malah berani kepada orang tua. Banyak. Melawan kepada orang tua. Melawan kepada orang tua. Ya kemungkinan saja itu buatan tidak cetakan malam Selasa. Tidak cetakan malam Selasa. Oke. Cetakan malam Minggu. Lanjut ya nih ya. Lanjut. Oke. Wa man jama'a fi lailatil arbi'i. Barang siapa kok di situ berhubungan suami istri yang dilaksanakan pada malam Rabu. Maka dikatakan di sini yakunu al-waladu kasirul akli au kasirul ilmi au kasirul syukri. Malam Rabu juga bagus. Barang siapa melaksanakan berhubungan suami istri dilaksanakan pada malam Rabu, maka prediksi anak yang akan dilahirkan hasil daripada berhubungan suami istri malam Rabu itu anaknya adalah dikatakan di sini kasirul akli. Banyak akalnya dalam arti cerdas. Dia pemikir. Ahli di dalam bidang EQ. Samping itu juga kalau tidak cerdas dia kasirul ilmi, banyak ilmunya. Atau di situ dikatakan au kasirul syukri, atau di situ Banyak syukurnya terhadap Gusti Allah. Dengan kata lain, berarti malam Rabu di situ juga bagus. Bagus tadi, bagus. Lanjut Mas Gaya. Lanjut lagi. Wa man jama'a fi lailatul khamis yakunu al-waladu mukhlisan fi qalbihi. Barang siapa melaksanakan berhubungan suami istri akan tetapi dilaksanakan pada waktu malam Kamis, bisa diprediksikan hasil daripada berhubungan itu tadi anaknya adalah anak yang di situ mukhlisan fi qalbihi. Anak yang orangnya itu ikhlas, di dalam hatinya itu bersih. Jembar hati ini. Coro rembukan orang Jawa itu orang lembah mana dan tidak punya etikat dan tidak punya kepentingan lah. Hatinya itu bersih. Itu hasil karya berhubungan suami istri pada waktu malam Kamis. Oke. Lanjut Mas Gaya. Oke. Kalau masalah hari tadi sudah habis, sudah malam Jumat selesai sampai malam Kamis. Tapi masih ada lanjutnya lagi. Masih ada. Masalah hari atau apa? Masih masalah hari juga, tapi bukan kategori hari-hari malam-malamnya, tapi ini ada perinciannya lagi. Saya lanjut ya bahasanya ya. Oke. Wa man jama'a fi lailatul 'id yakunu al-waladu za sitti asabi'a. Barang siapa kok melaksanakan berhubungan suami istri tapi pelaksanaannya dilaksanakan di situ malam hari raya Idul Fitri maupun malam hari raya Idul Adha. Maka bisa diprediksikan anaknya itu tadi zasiti asobi'ah akan mempunyai jari yang jumlahnya jari yang seharusnya 5, di situ jarinya menjadi 6. Banget. Apa ada Mas? Terkadang di situ ada orang di situ jarinya yang bagian sini nyeweng. Nah, nyeweng. Kalau bahasa Jawanya itu nyeweng. Kalau bahasa yang lain itu bercabang.
Kalau bahasa Yunani itu nyekeh. Nyekeh. Tapi Nyekeh. banget. Ya itu nyekeh. Itu Malam bisa terjadi. malam terbit. Ya itu nyekeh. Nah ini bisa terjadi pada jari tangan maupun jari kaki. Maka dengan kata lain, berhubungan suami istri yang dilaksanakan pada waktu malam hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, seyukyanya jangan dikerjakan. Oke, lanjut Mas Gaya. Oke. Wa man jama'a zaujatahu ma'at takallumi yakunu alwaladu abkama. Barang siapa kok dia melaksanakan berhubungan suami istri tapi dia itu banyak bicara. Maksudnya banyak bicara? Banyak bicara. Ketika belum pasti malah cerita, guys, seperti itu. Ya berhubungan, tapi banyak curhatnya, banyak ceritanya. Iya. Seharusnya kan diam. Ini juga berbahaya, Mas juga. Bahaya bagaimana? Bagaimana bisa diprediksikan anak yang lahir itu adalah anak yang di situ kondisinya bisu. Bisu. Tapi kalau yang berisiknya, yang menikmati itu gimana, Mas? Wah, itu tanya saja Mas siapa ya? Yang banyak bicaranya bukan yang berisik curhat, tapi banyak berisik yang menikmati itu gimana? Enggak, berarti nggak ada hubungannya dengan ini. Berarti... Yang dikatakan takallum di sini berbicara yang kemungkinan tidak ada hubungannya dengan itu. Ini nggak masalah ya? Nggak masalah. Menambah gairah. Ada kemungkinan dia juga sering merintih. Oke. Lanjut ya sudah ya. Oke. Wa man jama'a fi zulmatin yakunu alwaladu sakhiron. Ini juga berbahaya. Barang siapa melaksanakan berhubungan suami istri akan tetapi kondisinya dalam kondisi gelap. Maka dikatakan di situ yakunu alwaladu sakhiron. Bisa diprediksikan anak hasil karya daripada berhubungan suami istri pada posisi yang di situ gelap tanpa adanya cahaya, maka anaknya di situ ahli sihir. Jadi seneng itu bongso klenik, perdukunan. Nah, senangnya bagian perdukunan, bagian sihir lah. Nah, sihirnya bagian seperti itu. Maka bagus atau tidak? Ya, ini tergantung kebutuhan. Kalau memang tujuannya untuk pengapurannya di situ kok perdukunnya, lebih baik ya ditinggalkan saja. Berarti dengan kata lain lebih baik pada posisi yang terang. Bagusnya terang. Oke. Saya lanjut, terang pun di sini juga ada keterangannya. Wa man jama'a ma'as-sirat yakunu alwaladu hasanas surati. Barang siapa melaksanakan berhubungan suami istri akan tetapi dalam kondisi yang di situ cahayanya terang, maka bisa diprediksikan hasil karya daripada berhubungan suami istri itu tadi, anaknya dikatakan di sini hasanas surati. Hasanas surati itu ketika perempuan cantik, ketika laki-laki di situ adalah ganteng ataupun tampan. Jadi kalau kamu berhubungan suami istri, jangan pada kondisi yang gelap Mas Yoga. Lampu 100 watt. Ketok kabeh. Jadi anaknya nanti bisa diprediksi di situ. Kalau perempuan ya cantik, ketika di situ laki-laki, maka di situ juga tampan, ganteng. Lanjut Mas Yoga. Oke. Kok semakin menarik ya? Wah, ini ternyata sangat banyak sekali ya. Ini banyak ilmu yang memang yang kemungkinan belum banyak orang yang tahu. Belum banyak orang yang tahu. Kalau tidak tahu itu biasanya kan teko nyang. Seperti itu. Nah, itu sekali ya. Dikatakan di sini wa man jama'a ro'iyan auratal mar'ati yakunu alwaladu a'ma au a'mal qalbi. Barang siapa ketika di situ kok berhubungan suami istri tapi dia itu dalam kondisi yang tidak memakai pakaian. Jadi keduanya tanpa ada pakaian semuanya, tanpa ada penghalang. Telanjang itu tadi ya. Maka dikatakan di sini yakunu alwaladu a'ma, bisa diprediksikan hasil karya seperti itu tadi,
anaknya adalah anak yang buta. Au a'mal qalbi, atau di situ adalah buta hatinya. Buta hatinya orangnya itu kurang tanggap, kurang tahu apa posisi yang ada di sekitar kita. Itu Bodoh amat lah. Nah, bodoh amat, bodoh amat. Maka lebih baiknya bagaimana? Ya, memakai pakaian. Walaupun hanya sehelai. Ya, walaupun hanya sehelai, kan itu seperti itu. Yuk, pakai penutup lah. Atau kalau Hmm, nggak pakai pakaian bisa ditutup pakai selimut itu. pakai selimut itu tadi. Jadi jangan los-losan gitu loh. Ya, jangan los-losan. Los. Nah, ini. Lanjut terus ya. Wa man jama'a sa'ila zati, barang siapa ketika melaksanakan berhubungan suami istri tapi dia mempertanyakan terhadap sa'ili zati li safarin. Sa'ila zati li safarin. Dia mempertanyakan terhadap uang saku ketika bepergian. Ada kemungkinan kan besok mau pergi. Ya. Lah berhubungan suami istri itu malah berbicara masalah sangon sesuk ora. Oh, lagi nikmat menikmati berdua kok malah cerita masalah itu ya. Ini juga enggak bagus. Enggak bagusnya bagaimana? Dikatakan di sini yakun alwaladu kadziban. Bisa diprediksikan hasil karya daripada orang yang membicarakan permasalahan uang saku ketika berhubungan suami istri, maka anaknya adalah kadziban. Senengane ngapusi, suka berbohong. Nah, suka berbohong. Tapi kayaknya enggak sih, Ruth, Mas. Pas berhubungan pasti ya lupa semua. Iya. Oke, lanjut lagi ya. Oke. Masih ada lanjutannya lagi. Masih banyak, Mas. Ya, ini lumayan. Oke, menarik. Wa man jama'a tahta syajarati al-mat'umi samruha yakunu al-waladu maqtulal hadid au maqtulal gharaqi au mata fi hadmi syajarati. Barang siapa berhubungan suami istri, akan tetapi berhubungan suami istrinya itu tadi di bawah pohon yang memang pohonnya di situ sering berbuah ataupun di situ berbuah. Apa ada kemungkinan? Ya ada. Ada kemungkinan juga seperti itu. Yakun al-waladu maktulal hadid. Hasil karya dari berhubungan suami istri, akan tetapi di situ berada di bawah pohon yang pohonnya di situ berbuah atau biasanya berbuah, maka bisa diprediksikan hasil karya daripada itu anaknya itu tadi besok meninggal dalam kondisi yang kena besi. Kenapa sih? Ya, kena besi. Ya seperti halnya mungkin ditembak, itu kan besi, Mas? Oh iya. Nah, ditembak, kena peluru besi, bisa juga kena panah yang di situ berasal dari besi juga. Kecelakaan menabrak kendaraan kebanyakan. Lah, bisa itu juga terjadi. Atau maktulal ghoroki, ataupun meninggalnya itu tadi meninggal dalam kondisi tenggelam. Ini hasil karya daripada hubungan suami istri yang berada di bawah pohon. Aumata fid hadmi syajarati, bisa juga di situ dia itu meninggal, tapi meninggalnya dalam kondisi kerubuhan wit. Kalau bahasa Indonesianya apa itu? Kerobohan pohon. Kerobohan pohon bisa terjadi. Apa mungkin, Mas? Mungkin saja terjadi. Ada kemungkinan di situ dia memotong pohon, dia nggak sempat untuk lari, kemudian itu kerobohan, bisa itu juga terjadi. Ini menurut pendapatan daripada ahlul ilmi. Maka ini ketika kitab ini sudah ditulis di dalam kitab seperti ini, maka ini menjadi sebuah penelitian yang luar biasa. Tidak semuanya seperti ini, akan tetapi ini bisa menjadi patokan mayoritas. Maka para pemirsa sekalian, ini perlu digarisbawahi. Berhubungan suami istri itu juga ada waktunya. Tidak setiap malam kita berangkat terus, tapi juga ada waktunya. Kita mengatur sesuai dengan kondisi kitab ini tadi, agar kita nanti kelak anak-anak kita itu dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Seperti itu, Mas Ugaya. Oke, baik, Mas. Oke, Habis sudah. Baik, untuk pembahasan kali ini sangat menarik sekali tentang hari-hari yang baik untuk berhubungan suami istri. Dan yang pertama tadi adalah
hukum menggunakan atau mengkonsumsi obat kuat dan ternyata sunnah. Nah, tapi ya teman-teman juga jangan ngawur ya. Misal mencari obat kuat ya dicari yang non efek samping, yang aman ya Mas. Jangan yang banyak efek sampingnya bisa sakit ginjal nanti. Ya, oke, seperti itu. Nanti untuk yang non efek samping bisa browsing sendirilah, cari sendiri. Ya, Saya juga kurang menguasai karena saya sudah punya obat kuat lain yaitu doa. Oke. Pengen tahu doanya? Yeah. Japri. Baik, mungkin cukup untuk pembahasan pada video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Dan jangan lupa untuk dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait fikih atau hukum apa, silakan bisa teman-teman tanyakan ke kolom komentar agar nanti kita bisa, insya Allah akan kita bahas di video-video selanjutnya. Dan untuk pertanyaan yang kemarin di video sebelumnya nanti juga akan kita jawab mungkin di short atau di kolom komentar juga. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan